Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kasus yang sangat mengerikan. Kasus viral kali ini sebuah kisah yang cukup memprihatinkan. Kisah ini yang disebabkan oleh pergaulan bebas yang dialami seorang gadis dan ia harus menjadi korban atas ulah yang sudah dibuatnya sendiri. Gadis tersebut ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Dia mengalami luka yang cukup parah di bagian leher dan bagian dadanya, dengan kondisi yang hampir setengahnya tidak memakai busana. Dan hal itu ternyata korban atas eksekusi yang dilakukan oleh teman prianya. Dia awalnya dijebak dengan cara dipaksa untuk meminum minuman keras. Hingga setelah dia sudah tidak sadarkan diri, dan tenggelam dalam halusinasi. Pelaku kemudian melakukan esek-esek terlebih dahulu, sebelum akhirnya dilakukan eksekusi dengan sebuah pisau dapur yang sudah dibawanya dari rumah. Kejadian yang sungguh tragis yang dialaminya. Mau tahu motifnya apa? Kenapa bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada kisah ini. Buat saudaraku semua, yang suka dengan cerita dari kisah viral, tolong di-subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya gratis, gak ada ruginya. Agar saya lebih semangat, dan bisa terus memberikan informasi, dan kisah viral setiap harinya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya doakan, semoga selalu diberikan kesehatan, dan sukses buat kita semua. Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini, membuat semua orang harus lebih berhati-hati, dan waspada. Inilah kisah viral yang akan kami ceritakan, semoga cerita ini, bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati, dan selalu waspada. Inilah kisahnya. Kisah viral kali ini datang dari Desa Sidoagung, Kabupaten Kebumen. Terdapat seorang gadis cantik bernama Fikih Alawati. Dalam kisah ini kita sebut saja gadis ini dengan nama Fikih. Fikih ini berusia 14 tahun, dan bertempat tinggal Desa Sidoagung, Kecamatan Serueng, Kabupaten Kebumen. Diketahui bahwa Fikih masih duduk di bangku kelas 2, dia menimba ilmu di sekolah menengah pertama di Kabupaten Kebumen. Dalam keterangan yang disampaikan oleh kerabat dekatnya, gadis belia itu dikenal memiliki kepribadian yang cukup pendiam, dan jarang sekali mengobrol dengan keluarganya. Sikap yang tertutup itu membuat kedua orang tuanya tidak cukup mengenal lingkungan atau pergaulannya ketika di luar. Sebab sewaktu di rumah dia selalu mengurung diri di dalam kamar, dan hanya memainkan ponsel dari pagi sampai sore hari. Meskipun begitu tidak ada hal yang mencurigakan dari perilakunya. Fikih masih bersikap sopan, dan tidak pernah meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Kedua orang tua dari Fikih juga bersaksi bahwa anak gadisnya itu terhitung tidak pernah mendapat teguran dari para guru mengenai kenakalannya di sekolah. Dia juga sering mendapatkan nilai yang cukup bagus, meskipun belum pernah menjadi juara kelas. Sayangnya kedua orang tuanya kehilangan kontrol secara penuh atas pergaulan dari putrinya di luar. Hal itu membuat si gadis menjadi seseorang yang tidak terkendali. Dalam informasi yang saya dapatkan, Fikih ternyata sudah mengenal lingkungan yang negatif sejak usianya masih 12 tahun. Hal itu sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh beberapa temannya.
Dia diketahui pernah menjalin hubungan dengan seorang pria yang memiliki usia yang terlampau jauh, dan mereka memiliki intensitas pertemuan yang cukup sering. Vicky mengenal pria itu di salah satu platform media sosial, meskipun hubungan tersebut akhirnya kandas. Akan tetapi si pria ternyata membawa pengaruh buruk secara mendalam pada gadis muda tersebut. Si pria nyatanya memperkenalkan Vicky pada sebuah pergaulan yang bebas. Dia sering memberinya minuman keras ataupun obat-obatan yang tidak layak dikonsumsi, dan si pria itu juga sudah pernah melubangi kehormatan si gadis yang baru berusia 14 tahun tersebut. Secara sempurna dari psikologis gadis ini sudah hancur, hingga dari sini kehidupan Vicky kemudian mulai berubah. Dia menjadi pribadi yang berbeda setelah mendapat pengaruh buruk dari pria yang dipacarinya tersebut. Sayangnya karena usianya terhitung masih muda dan cenderung masih sangat polos. Dia akhirnya hanya dimanfaatkan oleh pria itu dan ditinggalkan dengan begitu saja. Singkat cerita, setelah mendapat pengalaman yang buruk mengenai percintaan, Vicky ternyata masih belum kapok untuk mencari seorang pria dari platform di media sosial. Dan dari sekian banyak buaya yang mengirimkannya pesan, ada satu pria yang akhirnya membuat Vicky merasa sangat tertarik, dan memiliki intensitas yang cukup tinggi dalam berkomunikasi. Pria yang baru berusia 17 tahun tersebut bernama samaran Ridwan. Dia berasal dari Kabupaten Kebumen, dan masih berstatus sebagai seorang pelajar menengah kejuruan. Hubungan dari Vicky dengan pria itu awalnya hanya sebatas di media sosial. Mereka sering menghabiskan waktu untuk sekedar mengirimkan pesan singkat, dan saling mengobrol dalam sambungan telepon. Menurut keterangan yang saya dapatkan, setelah mereka sudah lama saling mengenal di platform media sosial, pria yang bernama samaran Ridwan itu selanjutnya mengajak Vicky untuk bertemu. Dan dia menyuruhnya untuk datang ke kawasan objek wisata di Poncowarno. Perjanjian akan ketemu itu akhirnya disetujui oleh Vicky. Dia kemudian berangkat ke sana dengan mengendarai sepeda motor, untuk menemui pria yang baru dikenalnya itu. Singkat cerita, pada tanggal 17 April 2022, Vicky akhirnya sudah sampai di tempat yang sudah dijanjikan. Dia ternyata datang terlebih dahulu dan menunggunya di sebuah warung angkringan di dekat Tugu Kutowinangun. Hingga sekitar beberapa menit berikutnya, Ridwan ternyata datang bersama dengan satu orang temannya. Meskipun awalnya Vicky merasa terganggu akan kedatangan pria itu dengan orang lain, namun, pada akhirnya dia kemudian dibonceng oleh Ridwan dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Sementara satu teman yang lain membuntutinya dengan menggunakan motor Vicky. Mereka ketika itu hendak menuju ke Waduk Wadas Lintang yang berjarak sekitar 4 kilo dari tempat awal bertemu. Di sepanjang perjalanan itu ternyata Vicky terus-menerus mengomelinya perihal satu masalah, dan intensitas ucapannya cenderung ke arah yang kasar, hingga sangat menyakitkan. Setelah mereka akhirnya tiba di warung kolo di Waduk Wadas Lintang, pertengkaran itu ternyata masih berlanjut dan cukup menguras emosi. Dari sana Ridwan kemudian melakukan pemukulan terhadap perut dari gadis tersebut. Dalam kesaksian satu temannya di saat itu Ridwan sempat berbisik kepadanya bahwa dia akan melakukan sebuah eksekusi. Itu semua karena Ridwan tidak terima dengan ucapan yang sudah merendahkan harga dirinya sebagai seorang lelaki. Kedua pria itu kemudian memiliki rencana yang lain untuk mengajak Vicky ke salah satu tempat yang sepi. Mereka berkeinginan untuk memberikan pelajaran mengenai kata-kata hinaan yang terlontar dari mulutnya. Terlebih pikiran dari Ridwan sudah sangat tidak terkendali, dia merasa bahwa sebagai seorang pria harus bisa menjaga harga dirinya. Terlebih si gadis memang sudah kebablasan dan itu memantik rasa yang bergejolak untuk sekedar membalaskan dendam. Ridwan merasa bahwa pertemuan pertama ini malah semakin memantik sebuah prahara. Si gadis memang tidak kenal waktu dan kondisi untuk memarahinya hanya karena permasalahan yang sebenarnya sangat sepele. Ridwan bersama satu orang temannya kemudian segera melajukan kendaraan mereka, ketika itu Vicky ternyata hanya tertuduk saat dibonceng. Dia seolah merasa sangat ketakutan sebab sudah dipukul di bagian perutnya, dan hanya memilih terdiam dengan keadaan yang pasrah mengikuti kemanapun dirinya akan dibawa.
Sekitar beberapa menit berikutnya, ketiga remaja itu kemudian sudah tiba di Waduk Kejengkolan. Mereka selanjutnya hendak turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun, sayangnya petugas keamanan setempat langsung menghadang mereka. Si petugas itu menegur bahwa waktu sudah sangat malam, dan mengusir mereka bertiga dari sana. Akan tetapi karena pikiran Ridwan sudah tertutupi dengan rasa dendam, dia kemudian tidak kehabisan cara untuk sekedar memuluskan rencana jahatnya tersebut. Ketika mereka kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke parkiran motor, Ridwan kemudian melihat sebuah toilet umum yang berada di sana. Ridwan juga merasa di sekeliling dari mereka sudah sangat sepi, tidak ada pengunjung dan para petugas. Dirinya kemudian langsung menarik kerah baju si Vicky untuk ikut masuk bersamanya ke dalam toilet. Vicky benar-benar diancam dengan kata-kata yang kasar, dan hal itu membuatnya tidak berani dalam melakukan perlawanan apapun terhadap Ridwan. Sementara itu, satu teman yang lain ternyata tidak ikut untuk masuk ke dalam. Dia ditugaskan oleh Ridwan untuk berjaga di luar, dan memastikan bahwa situasi dan kondisinya berjalan dengan aman hingga Ridwan selesai. Di dalam toilet umum yang berukuran cukup kecil tersebut, Ridwan kemudian langsung menarik leher dari Vicky dengan tenaga yang dimilikinya. Dia juga menyumpal mulutnya dengan tangan kanan agar senantiasa dia tidak berteriak meminta pertolongan. Dalam pikiran yang sudah sangat kalut dengan banyak bisikan di telinganya, Ridwan kemudian segera meraba dan menyentuh bagian dada yang sensitif dari gadis tersebut. Tidak hanya itu, dia juga memainkannya dengan begitu sangat terampil. Vicky kemudian langsung dipaksa untuk membuka celana di bagian bawah tubuhnya. Setelah itu, Rian menyuruhnya untuk segera menungging dan aktivitas dewasa tersebut kemudian terjadi dalam keadaan yang sama-sama berdiri. Si gadis tentu sangat tidak nyaman dalam situasi ini, melakukan tindakan dengan penuh tekanan, kemudian membuatnya sampai berlinang air mata. Akan tetapi, karena dia merasa ketakutan, semua itu dirinya lakukan demi keselamatannya sendiri. Hingga akhirnya Vicky kemudian memilih untuk melayani pria yang baru dikenalnya itu, dalam keadaan yang sempit mereka melakukan esek-esek dengan posisi sama-sama berdiri. Ridwan menerobos masuk dan membalaskan semua emosinya dengan nafsu birahinya. Vicky hanya pasrah menangis atas segala rasa sakit yang dialaminya. Ridwan sebagai seorang pria tentu merasa sangat beruntung. Tubuh indah dari Vicky adalah sesuatu yang sulit dilewatkan untuk dinikmati secara penuh. Tapi ketika itu Ridwan belum puas dengan apa yang sudah ia lakukan kepada Vicky. Karena tempat yang tidak cocok untuk menikmati tubuh indah dari Vicky, Ridwan pun memilih untuk menyelesaikan esek-eseknya. Lalu Ridwan bersama satu temannya itu kemudian kembali mengajak Vicky untuk ikut dengan mereka. Awalnya Ridwan akan melakukan tindakan tersebut di dalam toilet umum. Namun, karena kondisi dirasa cukup beresiko, dia akhirnya memilih mencari tempat yang lebih aman, dan sangat sepi. Mereka berjalan kurang lebih 1 kilometer dari toilet umum tersebut. Atau lebih tepatnya di kawasan Pasar Manisan di Desa Kaliputih, Kecamatan Poncowarno. Ridwan pun langsung menyeret Vicky ke semak-semak dan memulai menikmati kembali tubuh indah Vicky. Ridwan dan temannya bergantian menikmati tubuh indah Vicky, dari atas hingga bawah, mereka nikmati dan mainkan. Wajah yang cantik putih, bertubuh indah mereka berdua benar-benar terjerumus dalam kesesatan. Hingga beberapa jam yang akhirnya mereka merasa terpuaskan, mereka langsung menggeret lehernya dan melakukan tindakan secara membabi buta kepada tubuhnya Vicky. Gadis belia yang sangat malang itu akhirnya bernasib sangat memilukan. Dia kemudian dieksekusi oleh teman pria yang baru 1 bulan dikenalnya itu. Setelah dipastikan sudah tidak lagi bernapas, gadis tersebut kemudian ditinggalkan dengan posisi wajah yang ditutupi, dan bagian dada yang terbuka. Pria yang berusia sekitar 17 tahun tersebut ternyata tidak memikirkan atas dampak dari perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Dia seolah sudah terpengaruh dengan segala bisikan iblis dan karena dalih untuk membela harga dirinya,
dia melakukan tindakan tersebut sebagai seorang pria memang sangat tidak bisa diterima, jika ada seorang gadis yang menghinanya terlebih hal tersebut dilakukan secara berulang kali. Dan itu sangat mengganggu nalurinya sebagai seorang pemangsa. Padahal seharusnya setelah berhasil menikmati tubuh dari si gadis, hal itu sebenarnya sudah sekedar cukup untuk membalaskan dendamnya. Setelah mengetahui bahwa Vicky sudah terbaring dalam keadaan yang tidak bernyawa, Ridwan kemudian langsung melarikan diri bersama dengan satu temannya tersebut. Dia juga membawa motor milik dari si gadis beserta ponsel dan barang berharga lainnya. Dia kemungkinan besar berpikir untuk pergi ke kota lain agar bisa lolos terhindar dari kejaran polisi. Apa yang sudah diperbuatnya tidak akan pernah ketahuan. Sayangnya keesokan harinya satu orang pengunjung objek wisata kemudian menemukan tubuh dari korban. Dia selanjutnya langsung melaporkan penemuan itu ke pihak kepolisian setempat, hingga akhirnya mereka kemudian datang dan melakukan penyelidikan secara sistematis di lokasi kejadian. Tubuh dari si gadis juga kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri di Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan otopsi guna penyelidikan lebih lanjut. Beberapa hari berikutnya, pihak kepolisian kemudian berhasil menangkap Ridwan bersama dengan satu orang temannya. Mereka diringkus di tempat yang berbeda satu sama lain. Meskipun Ridwan yang menjadi aktor utama dalam eksekusi tersebut, namun satu temannya tetap ditahan karena secara tidak langsung ikut membiarkan dan membantu pelaku. Ridwan kemudian dikenakan hukuman yang berlapis atas apa yang sudah diperbuatnya. Tersangka dijerat dengan pasal 76 C-Jo, pasal 80 ayat 3, URI, nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak yang telah dirubah dan ditambah dengan URI nomor 17 tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas URI nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak, maka pelaku dipidana hanya terancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Akan tetapi dia dan temannya mendapat bantuan hukum dan Komisi Perlindungan Anak, hingga kemungkinan besar akan dikurangi setengah dari masa tahanan yang akan diberlakukan. Sebuah prolog dari kisah yang cukup memprihatinkan, di mana dampak negatif dari sebuah gaya berpacaran anak remaja zaman sekarang. Semoga dari sini kita semua mendapat sebuah hikmah dari pelajaran hidup tersebut, terlebih untuk para wanita, harus lebih berhati-hati mengenai kedekatan dengan seorang pria. Meskipun pria itu mengaku bahwa sangat mencintai kita dengan setulus-tulusnya. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali, terutama kepada para wanita yang diberikan kelebihan dengan berparas cantik nan seksi. Lebih berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus ini? Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar, kita bisa berdiskusi atas kejadian ini. Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua orang, untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap potensi kejahatan di luar sana, bahkan dari orang terdekat. Tetaplah mengedepankan keselamatan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, berikan dukungan terhadap channel Kisah Viral dengan menekan tombol suka dan tuliskan juga pendapat kamu di bawah kolom komentar. Itulah kasus yang belum lama ini terjadi, sungguh bejat dan tak berperikamanusiaan. Semoga atas kisah yang sudah Kisah Viral sampaikan ini, menjadi pelajaran untuk kita semua. Bagi semua sahabat Kisah Viral, teruslah waspada dari hal-hal yang tidak baik, jagalah semua saudara, kerabat, keluarga kalian yang berharga, dari kejahatnya orang-orang yang ada di luar sana. Tetaplah waspada dan berhati-hati, karena kejahatan bisa muncul dimanapun dan kapanpun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Sehat selalu buat kita semua, sampai bertemu lagi di cerita Kisah Viral selanjutnya.